Pagi datang, sinar mentari, semangatku terus menyala untuk negeriku yang ku damba, jadi pemimpin pembelajaran. Pendidikan untuk murid tercinta, berpihak pada hati mereka. Assalamualaikum Bu Ita, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Nggih, waalaikumsalam Bu Afifah. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Afifah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ita. Iya, saya dari kemarin itu nelpon sama Bu Afifah, kepengen ketemu Bu sama jenengan ya. Alhamdulillah hari ini Bu Afifah punya waktu buat saya ya Bu ya. Iya Bu, selalu ada untuk Bu Ita. Iya, terima Terima kasih loh sudah datang Bu Ita. Iya Bu, sama-sama. Saya juga sangat senang ini loh bisa ketemu sama Bu Afifah Bu. Saya pengen cerita banyak sekali nih sama Bu Afifah. Oke, kita mau ngobrol 10-15 menit nih Bu Ita. Kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu Ita? Bisa disampaikan Bu Ita? Oh iya, baik. Baik, jadi begini Bu. Dari kemarin tuh saya bingung sendiri Bu ya. Mau cerita kepada siapa gitu ya. Ya wis lah, akhirnya menghubungi Bu Afifah saja lah untuk menceritakan permasalahan saya ini. Jadi Bu, saya tuh punya murid ya. Salah satu murid saya ini Bu di kelas 3 itu anaknya itu sering terlambat. Tidak hanya 1 kali atau 2 kali saja. Tapi itu sering sekali Bu. Kadang itu seminggu nyampe 4 kalian itu dia terlambat Bu. Masuknya jam 7 pagi, tapi dia datangnya itu jam 7 lebih 15 menit, jam 7 lebih 20 menit. Terkadang jam setengah 8 baru datang. Gitu loh Bu, saya pusing sampean Bu. Oke. Jadi yang saya tangkap ini situasi atau problem yang dihadapi Bu Ita ini terdapat anak yang sering datang terlambat ya Bu Ita ya. Bahkan seminggu itu bisa sampai 3-4 kali Bu Ita ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya Bu Ita? Barangkali Bu Ita sudah tahu ini sebab anak ini loh kenapa kok sering datang terlambat. Iya Bu, saya tuh sudah menelusuri penyebabnya. Anaknya juga sudah saya panggil dan saya tanyai, kenapa sih Nak kok datang terlambat? Kemudian dia tuh jawabnya itu, saya itu datang terlambat karena bangun saya itu jam 7 kurang 5 menit, terkadang itu jam 7 kurang 10 menit, itu baru bangun Bu. Nggih, jadi bisa dibayangkan Bu Afifah, anak itu bangunnya jam 7 kurang 5 menit, belum lagi dia tuh harus mandi, harus siap-siap pergi ke sekolah, belum juga sarapan, belum juga dia harus jalan kaki dari rumahnya ke sekolah, itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Seperti itu Bu penyebabnya. Saya tuh malu Bu karena dilihat oleh siswa-siswa yang lain sama anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu memperhatikan, karena biasanya pagi hari itu kita apel pagi bersama. Tiba-tiba di saat hening apel pagi semuanya lagi khusyuk baca doa, tiba-tiba di tengah-tengah doa itu ada anak murid saya yang baru datang. Kepala sekolah juga mengetahuinya. Saya malu Bu. Dikirain saya tuh nggak pernah menasehatinya seperti itu. Oh ya, jadi muridnya Bu Ita ini karena yang sering datang terlambat itu disebabkan bangunnya kesiangan gitu ya Bu Ita ya. Jam 7 kurang 5 menit atau kurang 10 menit itu baru bangun, belum lagi mandinya, belum lagi makannya, seperti itu. Berarti ini yang saya tangkap ini tingkat kedisiplinan anaknya ini kurang kayaknya ya Bu Ita ya. Iya, Bu, betul sekali. Iya. Menurut Bu Ita sendiri kondisi ideal atau indikator siswa yang bagaimana sih yang diharapkan Bu Ita ini, yang diinginkan Bu Ita ini bagaimana untuk kondisi anak ini? Iya, saya tuh pengennya anak saya ini tuh seperti siswa-siswa yang lain gitu loh Bu, bisa datang tepat waktu, sebelum jam 7 itu sudah datang gitu loh, sudah di sekolah, sudah siap,
untuk menerima pembelajaran di sekolah gitu loh Bu. Kemudian juga saya tuh pengennya juga anak saya ini tuh bisa mematuhi tata tertib sekolah Bu. Seperti itu. Nah, kalau berarti yang diinginkan Bu Ita ini anak didik Bu Ita ini agar selalu datang tepat waktu. Iya. Bu Ita ya, seperti Iya. anak lain pada umumnya, dan tadi yang sudah disebutkan Bu Ita semua itu. Nah, kalau siswa yang diinginkan Bu Ita ini kita bilang ada di level 10 nih Bu Ita. Iya. Isi murid Bu Ita saat ini ada di angka berapa Bu Ita kira-kira? Kalau untuk saat ini Bu ya, karena anaknya masih belum bisa konsisten datang tepat waktu, jadi saya kasih angka 6 deh Bu, karena belum bisa disiplin Bu ya, karena sering sekali Bu terlambat, sering Bu, sering sekali itu Bu. Sampai kadang itu Bu ya, ada wali murid itu Bu ya, ada wali murid itu yang masih standby di luar lingkungan sekolah itu mengetahuinya. Jadi sampai sudah terkenal kalau anak ini tuh sering terlambat, Lambat ya. sudah menjadi artis di sekolahan, punya label anak yang sering terlambat gitu loh Bu. Sampai seperti itu Bu, separah itu gitu loh Bu. Iya, iya. Sekarang ini posisi anak didiknya Bu Ita ini ada di angka 6 ya Bu ya. Jadi Bu Ita sendiri ingin siswanya ini ada di angka berapa Bu Ita? Ya saya pastinya ya kepengen yang terbaik Bu ya. Kalau minta sih di angka 10 Bu, langsung yang sempurna gitu loh Bu, pengennya ya, pengennya saya gitu Bu ya. Iya, iya. Baik, untuk menuju ke angka 10 ini Bu Ita ini perlu waktu berapa lama atau upaya-upaya apa saja yang akan Bu Ita lakukan agar anak didiknya ini bisa disiplin, bisa datang tepat waktu sesuai yang diinginkan Bu Ita? Iya, jadi setelah saya pikir-pikir Bu ya, mungkin yang akan saya lakukan Bu, saya itu dulu ya, kayak komunikasi dulu, koordinasi dulu sama orang tuanya. Biar bagaimanapun orang tuanya ini juga harus tahu kalau anaknya ini sering datang terlambat. Jadi langkah yang saya akan lakukan itu koordinasi dulu ya, sama orang tua, minta bantuan lah Bu sama orang tua. Kemudian tadi saya kan juga sudah memanggil ya sama anak itu. Mungkin saya akan ini Bu, mengingatkan lagi kesepakatan belajar yang telah disepakati bersama di awal pembelajaran tersebut. Yang di situ tuh tertulis kalau setiap anak itu harus bisa datang sebelum jam 7. Mungkin saya akan mengingatkan kesepakatan belajar yang telah kita buat Bu. Kemudian mungkin juga saya akan apa ya, kasih kayak edukasi gitu loh Bu, edukasi dan pemahaman tentang pentingnya kedisiplinan seperti itu Bu. Iya Bu Ita. Jadi berarti Bu Ita ini akan koordinasi dulu kepada orang tuanya. Setelah itu Bu Ita akan memanggil anak didiknya ini untuk mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat ya Bu Ita ya. Iya, betul Bu. Dan juga di situ juga diingatkan bahwa kesepakatan yang sudah dibuat ini bahwa datang ke sekolah itu harus sebelum jam 7 seperti itu ya Bu Ita ya. Iya Bu. Iya. Oke. Dari upaya-upaya tersebut kira-kira ada upaya tambahan tidak kira-kira ada upaya tambahan lagi tidak Bu Ita? Iya, mungkin saya itu Bu ya, upaya tambahannya mungkin saya akan kasih tugas kepada anak itu untuk menulis rangkaian kegiatan yang telah dia lakukan selama 1 hari Bu. Jadi saya juga di sini juga bisa mengontrol, oh ternyata mungkin saja di saat itu anak ini tidurnya larut malam atau melakukan aktivitas apa sehingga membuat dirinya itu datang terlambat. Mungkin dalam minggu-minggu selanjutnya akan saya kasih tugas buat menulis rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh anak didik saya itu Bu, supaya saya juga tahu. Nah,
Nah ini, kira-kira Bu Ita, dari upaya-upaya yang disebutkan Bu Ita tadi dan juga tambahan-tambahan yang mau Bu Ita lakukan ini, kira-kira kapan nih upaya-upaya tersebut yang akan dilakukan Bu Ita mulai kapan? Oh, ya langsung saja Bu, kalau anak itu terlambat ya langsung saya lakukan. Oh ya, Itu berarti lebih dalam cepat. waktu secepatnya Iya, ya Bu dalam Ita ya? waktu secepatnya Bu ya, dalam waktu yang secepatnya seperti itu. Oke, kalau begitu untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut ini, Hmm? Ibu Ita nantinya ini membutuhkan bantuan kepada siapa saja Bu Ita? Iya iya. Oh iya, jadi untuk mewujudkan apa ya rencana-rencana tadi itu pastinya saya akan meminta bantuan kepada orang tua Bu, terlebih dahulu. Karena orang tua ini adalah keluarga terdekat dari anak didik tersebut ya, seperti itu. Jadi yang setiap harinya 24 jam itu bersama orang tuanya. Jadi mungkin saya akan menghubungi ibunya, Bu, minta bantuan. Tolong Bu ya, eh, jam 5 atau jam setengah 6 ini anak ini harus sudah bangun gitu loh. Kayak minta tolong buat membangunkan anak ini kalau masih tidur di jam segitu biar tidak terlambat lagi. Mungkin seperti itu, Bu. Saya akan meminta ketegasan dan minta bantuan yang pasti dari orang tua dulu, Bu, sama ibunya yang terdekat, Bu. Seperti itu. Hmm, ya Bu Ita, jadi Bu Ita akan meminta bantuan kepada orang tuanya pastinya karena Iya, lebih dekat setiap iya, hari lebih dekat dan lebih waktunya lebih lama untuk iya, anak-anak setiap ya. hari ya. Ya. Barangkali ada yang bisa diajak berkolaborasi lagi Bu Ita, kira-kira siapa Bu Ita? Iya, yang pasti yang saya ajak kolaborasi ya ini Bu, yang pasti kan kepala sekolah kan juga tahu ya. Saya pastinya itu mengkomunikasinya atau koordinasi dulu sama kepala sekolah, kemudian sama teman-teman. Mungkin juga dari teman-teman ada yang ngasih masukannya terhadap saya. Pastinya itu tidak terlepas saya minta bantuan dan dukungan dari pihak sekolah, Bu. Mulai dari kepala sekolah sama rekan-rekan saya. Seperti itu. Hmm, Jadi semuanya itu saling kayak mendukung gitu loh, Bu. iya, Ya. iya. Jadi Bu Ita nanti akan meminta dukungan yang pertama dengan orang tua siswa, terus juga akan melibatkan juga kepala sekolah ya sebagai pemangku kebijakan semua ini, terus Iya. kan sejawatnya Bu Ita ya dilibatkan. Hmm. Ya, bagus Bu Ita. Wah, Iya. luar biasa ini Bu Ita. Baik, kita sudah di ujung sesi nih Bu Ita. Apa yang Bu Ita dapatkan dari sesi kita pada siang hari ini, pada perbincangan kita siang ini loh Bu Ita? Iya, alhamdulillah Bu ya. Yang tadinya saya itu pusing-pusing sendiri gitu ya, memikirkan supaya gimana sih permasalahan saya ini supaya menemukan solusi yang terbaik dan akhirnya hari ini tuh terjawab sudah apa bincang-bincang saya dengan Bu Nur Afifah yang telah menggali terus apa permasalahan-permasalahan yang saya hadapi seperti itu ya sudah terjawab semuanya. Terima kasih Bu Afifah atas waktunya. Bu Ita. Saya merasa senang sekali Bu bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Afifah ya. Ya, baik. Bagaimana perasaan Bu Ita untuk ini kita ini? Iya, untuk perasaan saya saat ini yang tadinya awalnya itu apa bingung sendiri Bu ya, bingung sendiri. Akhirnya setelah menceritakan semuanya isi hati saya kepada Bu Afifah, saya tuh lebih enak, lebih plong Bu, lebih lega seperti itu Iya, Bu Ita. ya. Iya, akhirnya semua unek-unek yang ada di hati saya itu keluar semuanya Bu. Alhamdulillah. Iya, iya. Terima kasih Bu Afifah. Sama-sama. Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya Bu Ita ya. Saya pengen mendengar loh Bu Ita cerita perkembangannya. Iya, ya mohon doanya Bu ya. Lancar ya. Bu Afifah ya mohon doanya ya semoga setelah Ya, ini tuh anak saya itu sudah tidak terlambat lagi Bu ya. ya, semoga Iya. sukses Bu Ita Ya dalam mohon doanya Bu. ya. Ya Pasti mohon saling doanya. mendoakan Bu Ya Ita. Bu, besok kita ketemu lagi Bu ya. Oke, oke Bu Bu Ita. malam minggu kan nggak ngapa-ngapain tuh ya. Ya, Iya. ya.
Ya Mas Allah Bu, iya sangat itu ya sangat bermanfaat sekali Bu ya ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu dari awal sampai akhir ya sangat santai Bu tapi tetap ada tujuan yang kita itu capai gitu Bu ya. Iya. Jadi kesannya itu nggak hibah Bu ya ini ya Bu ya. Iya, enggak loh Bu. Bu ya. Ini kan sesuai dengan itu ya, sesuai dengan realita gitu Bu ya. Iya, sesuai dengan Iya. permasalahan yang kita hadapi dan membutuhkan solusi ya Bu Ita ya. Iya. Wah Bu Ita, kopinya sudah habis nih Bu Ita. Yuk kita pulang Bu, yuk. Kita pulang Bu, kopinya sudah habis. Assalamualaikum Bu Nur Afifah. Waalaikumsalam Bu Ita. Senang sekali nih Bu ya bisa bertemu lagi dengan Bu Nur Afifah. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ita, saya sehat. Tapi saya galau Bu Ita, pusing saya Bu Ita. Iya. Memangnya Bu Nur Afifah ini pusing dan galau ada permasalahan yang sedang dihadapi Bu? Bisa diceritakan kepada saya. Iya Bu Ita, sebenarnya saya ingin cerita kepada Bu Ita dari kemarin. Iya. Berhubung sekarang mumpung ketemu, saya mau cerita ya Bu Ita ya. Iya. Sebenarnya gini Bu Ita, ada anak didik saya yang belum bisa membaca Bu Ita. Oh iya. Saya sedih, galau Bu Ita. Oh jadi permasalahan yang sedang Bu Afifah hadapi sekarang itu karena ada anak didik Bu Afifah yang sampai saat ini tuh belum bisa membaca gitu Bu ya? Iya Bu. Gitu. Kira-kira Bu Afifah sudah apa belum Ge untuk menelusuri permasalahan penyebabnya kira-kira kenapa ya anak itu sampai sekarang masih belum bisa membaca? Iya Bu Ita, sepanjang pengamatan saya, anak didik saya ini kurang perhatian dari orang tuanya Bu Ita. Oh Karena gitu. apa? Iya, ketika saya tanya, anak didiknya ini tidak pernah belajar Bu Ita di rumah dan tidak pernah didampingi oleh orang tuanya. Dan sepanjang pengamatan saya ini, yang penting anak ini berangkat sekolah terus pulang lagi Bu Ita. Makanya dalam proses pembelajarnya apalagi membacanya itu anak didik saya ini tidak mengenal huruf sama sekali Bu Ita. Karena ini tidak melewati dari jenjang TK atau PAUD atau TK-nya Bu Ita langsung ke SD. Oh gitu Ya, ya. tidak tahu sama sekali, yang ditahu itu hanya huruf A Bu Ita. Oh jadi begitu Bu ya. Jadi yang saya tangkap permasalahan yang sedang dihadapi sama Bu Afifah ini, Bu Afifah ini punya murid yang sampai saat ini tuh belum bisa membaca. Kemudian anak tersebut di rumah juga tidak pernah belajar. Orang tuanya intinya tuh nggak pernah mau tahu, yang penting anak ini datang ke sekolah. Ya Bu ya, terus sebelumnya juga anak ini tuh tidak pernah sekolah di TK. Gitu Bu ya? Iya betul Bu Jadi Ita. begitu. Kira-kira Bu, mungkin ada penyebab yang lainnya Bu, kenapa selain penyebab yang disampaikan sama Bu Afifah tadi, mungkin ada yang lainnya. Kenapa sih anak ini masih belum bisa membaca, menghitung, dan kenal huruf? Sepanjang pengamatan saya ini Bu Ita, ini karena tingkat kepedulian orang tua kepada anak didiknya ini sangat kurang Bu Ita. Makanya anak ini sama sekali misalkan di bahasa kita itu tidak ketelikuran gitu loh Bu Ita. Oh iya. Iya. Oh jadi di samping penyebab yang tadi juga anak ini kurang perhatian gitu ya Bu ya, kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi akibatnya seperti ini, sampai sekarang belum kenal huruf dan belum bisa membaca. Seperti itu nggak Bu kira-kira permasalahannya. Nah kira-kira menurut Bu Afifah sendiri nih ada permasalahan seperti itu. Lah untuk mengatasi supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana Bu ya?
Kalau saya itu Bu Ita, biasanya itu saya menggunakan buku panduan untuk mengajari anak-anak Bu Ita, biasanya. Terus kadang menuliskan di buku tulisnya, terus kadang juga agar anak ini cepat mengingat Bu Ita. Karena apa? Anak ini Iya, sangat sulit sekali Bu Ita. iya. Ketika sudah saya tunjukkan suku kata, misalkan suku kata dari baris pertama terus ditemui lagi di baris kedua, itu sudah lupa Bu Ita, dan saya Oh, tuliskan iya, di iya. tangannya Bu Ita biasanya itu, agar ketika anak-anak ini ketika bermain atau melihat tulisan di tangannya itu ingat. Saya berharapnya seperti itu, dan saya juga biasanya ini menggunakan kartu huruf Bu Ita, Oh, untuk iya, iya, bagus. memahamkan anak agar bisa mengenal huruf, bisa membaca, bisa meskipun dari suku kata yang sederhana dan katanya Iya. juga sudah saya berusaha untuk ajarkan Bu Ita. Tapi anaknya ini kurang titen atau bagaimana gitu loh Bu. Oh, begitu ya. Oh, sangat luar biasa, Bu, tadi ya, ide-idenya Bu Nur Afifah tadi, cara mengatasi anak didiknya yang tadi kurang bisa membaca dengan mengenalkan huruf melalui media kartu-kartu huruf, seperti itu ya, Bu ya. Iya, Itu sangat luar biasa sekali, Bu. Menurut Bu Nur Afifah sendiri, selain cara-cara seperti itu, Bu, apakah mungkin ada cara yang lebih jitu lagi supaya anak ini juga lebih cepat bisa membacanya? mungkin itu Bu Ita. Nanti saya akan tambahkan gambar. Saya akan tambahkan gambar-gambar yang menarik dan saya modifikasi dengan game atau Oh iya, permainan agar anak-anak ini mudah ingat gitu loh Bu Ita. oh iya, Cepat seru sekali, memahami. Bu ya. Iya, Iya, seru saya sekali. harap ini Ya. biar anak ini bisa mengingat gitu loh Bu Ita, tidak mudah lupa dan cepat Iya. paham. Iya, seru sekali tuh Bu ya. Mulai dari pengenalan huruf tadi melalui kartu, kemudian Bu Afifah juga menyiapkan kayak permainan atau game seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin di situ nanti anak yang belum bisa membaca jadi mungkin bisa gitu ya. Dari sini mungkin ada yang diharapkan dari Bu Nur Afifah sendiri kepada anak tersebut, Bu. Bu Iya Bu Afifah Ita. mungkin menginginkan anak yang seperti apa kepada si anak ini yang masih belum bisa membaca ini, Bu? Harapannya. Ya, harapannya ini Bu Ita, untuk anak-anak didik saya semua ini bisa membaca, dan ketika anak didik saya sudah naik ke kelas 2 itu sudah tuntas calistungnya Bu Ita. Oh iya, betul. Saya berharap agar semua anak didik saya itu sudah bisa membaca, tidak hanya membaca saja Bu Ita. Iya. Saya juga berharap untuk anak didik saya ini bisa memahami isi dari suatu kalimat yang dibacanya. Iya, memang betul sekali Bu ya. Memang ya kalau zaman sekarang ini kalau anak yang masih belum bisa membaca itu sulit sekali ya untuk memahami apalagi mengerjakan soal gitu ya. Jadi harapan Bu Nur Afifah ini sangat besar sekali ya. Supaya anak didiknya tadi ketika naik ke kelas 2 sudah lancar membacanya dan mampu memahami pertanyaan atau soal-soal yang nantinya akan dia hadapi. Lah Bu Afifah, di samping ini ya, rencana-rencana Bu Afifah yang seperti itu tadi, kemudian banyak sekali ya rencananya yang sangat luar biasa. Tentunya kita kan pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain. Kira-kira dalam hal seperti ini tadi, permasalahan yang sedang Bu Afifah hadapi, kira-kira Bu Afifah mau minta dukungan kepada pihak siapa saja, Bu? Kayaknya ini Bu Ita, saya akan meminta dukungan kepada guru kelas 2 Oh yang iya, satu fase Bu Ita. Terus iya. lagi saya akan meminta dukungan dari guru kelas 3, di mana nanti ketika anak didik ini sudah selesai pembelajarannya pada tingkatan fase A itu akan lebih siap untuk menghadapi segala pembelajaran yang ada di fase B, seperti itu Bu Ita. Oh iya, sangat luar biasa sekali Bu ya. Idenya juga sangat bagus. Jadi Bu Afifah di sini mau meminta dukungan dengan
guru kelas yang satu fase, yaitu guru kelas 2 gitu ya Bu ya. Sama tentunya juga sama guru kelas di jenjang berikutnya, yaitu guru kelas 3. Ya, sangat luar biasa sekali Bu ya. Selain Bu Afifah sendiri nantinya akan meminta bantuan, meminta dukungan dari guru kelas yang satu jenjang dan jenjang berikutnya, apakah Bu Afifah juga terbesit mungkin di pikirannya mau meminta dukungan dari pihak yang lain, Bu? Sepertinya saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah, Bu Ita, Oh iya. sebagai pemangku segala kebijakan. Namun sebelum ke sana, saya akan menghubungi dulu dari pihak orang tuanya. Ini Oh iya. untuk memberikan edukasi atau ini pokoknya butuh komunikasi terlebih dahulu, Bu Ita, kepada Oh iya iya. Iya, sangat setuju sekali Bu ya, sepakat dengan Bu Afifah. Jadi memang benar ya, harus terlebih dahulu komunikasi dulu sama orang tuanya. Karena biar bagaimanapun kan tadi anak didiknya Bu Nur Afifah itu jangan sampai lepas tanggung jawab juga dari orang tuanya. Gitu Bu ya, sangat luar biasa sekali. Jadi tadi Bu Nur Afifah sudah menyebutkan mau minta dukungan selain dari guru yang satu fase, kemudian Bu Afifah juga telah meminta dukungan kepada Bapak Kepala Sekolah, gitu Bu ya. Kepala sekolah biar bagaimanapun juga harus tahu, gitu ya Bu ya. Wow, sangat luar biasa Bu, sangat bagus sekali ya. Ide-ide maupun gagasan yang disampaikan Bu Afifah hari ini. Baik Bu, selain itu Bu ya, apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab dari kegiatan tersebut? Jadi supaya anak itu tadinya yang belum bisa membaca itu supaya di tengah-tengah perjalanan kadang itu biar bagaimanapun kan Bu Afifah telah merencanakan segala sesuatu atau metode, nanti di tengah-tengah anak itu tiba-tiba kayak timbul rasa malesnya tiba-tiba gitu Bu. Mungkin ada tindakan yang mungkin terbesit di pikiran Bu Afifah mungkin? Kayaknya ini Bu Ita, saya akan memulainya dengan menggunakan tadi gambar-gambar Bu Ita, gambar yang menarik, sehingga dengan begitu anak-anak akan lebih tertarik dan saya utamakan yang gambar itu dengan saya modifikasi permainan Bu Ita. Ini Bu Ita tanpa menghilangkan dari cara-cara yang lama yang sudah saya gunakan dan anak-anak belum kayaknya seperti itu Bu Ita. Iya, sangat menarik Bu ya, apalagi gambar-gambar yang sekarang-sekarang ini ya, tentunya anak itu akan lebih suka. Wow, sangat luar biasa Bu Afifah ya. Semoga Bu, saya doakan anak didiknya setelah ini membacanya akan lebih lancar lagi. Itu ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali ya, tadi mulai dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan Bu Afifah setelah kita melakukan percakapan di siang hari ini, Bu? Apa yang Ibu rasakan? Saya merasa senang, ya, dan lega. Alhamdulillah. Saya sudah Alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Terima kasih loh Bu Ita. Iya, sama-sama Bu ya. Saya juga senang sekali hari ini bisa ngobrol sama Bu Nur Afifah ya, bisa sharing-sharing, bisa berbincang-bincang ya. Jadi nggak terasa Bu ya, dari mulai kita awal tadi ngobrol, dari A sampai sekarang ini ya, ternyata Bu Afifah itu sebenarnya itu mampu ya, mencari solusi sendiri yang dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, seperti itu. Sangat luar biasa sekali Bu, sangat hebat. Jadi dari permasalahan yang telah Ibu hadapi, Bu Afifah mampu menghadapinya, mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Seperti itu Bu, semangat ya untuk Bu Nur Afifah ya. Semangat ya. Saya sama-sama Bu. Sama-sama, saya juga sangat senang Bu bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ya, sharing-sharing ya, sharing-sharing Bu. Terima kasih. Jadi perasaannya sudah
agak lega gitu, sudah lega Bu ya? Nggak ada yang ganjel Bu? Nggak ada Bu, alhamdulillah. Nggak ada ya, sudah plong seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih nggih. Saya rasa cukup Bu. Apa ada yang mau dibicarakan lagi Bu Afifah? Sudah Bu Ita, kapan-kapan saya hubungi lagi. Oh iya siap, kapan-kapan kita ketemu lagi Bu ya. Siap, kalau begitu sampai jumpa Bu ya, Bu Afifah ya. Ya, sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi datang, sinar mentari, semangatku terus menyala untuk negeriku yang ku damba. Jadi pemimpin pembelajaran